warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik serambi edukasi yang saat ini berada di rumah. Hari ini kita belajar kimia kelas 11 bersama saya, Mbak Mariana Widya. Materi yang kita bahas hari ini adalah tentang hasil kali kelarutan. Nah, adik-adik, di sini akan saya berikan beberapa soal-soal tentang hasil kali kelarutan, biar adik-adik lebih memahami bagaimana penjabaran dari materi hasil kali kelarutan. Yuk kita bahas materi-materinya. Yuk kita bahas soal-soal berikut ini. Nah adik-adik, soal nomor 1. Persamaan hasil kali kelarutan dari barium hidroksida adalah. Ketemu dengan soal seperti ini sebenarnya lebih mudah jika adik-adik bisa menjabarkan atau mengionisasikan dari senyawa barium hidroksidanya. Nah adik-adik, senyawa dari barium hidroksida jika kita ionkan akan menghasilkan Ba2+ ditambah 2OH-. Ya, ditambah OH-. Oke. Masing-masing dari reaksi yang kita buat ini, kita buat permisalan konsentrasinya adalah BaOH2 kali kita buat permisalan, di sini konsentrasinya adalah S, maka Ba2+ yang memiliki koefisien 1 dan sama dengan BaOH2 kali juga memiliki koefisiennya 1, maka di sini konsentrasinya juga S. OH2- ya, OH- memiliki koefisien 2. Maka konsentrasi di sini adalah 2S. Dari mana asalnya? Adalah 2 kali koefisien dari BaOH-. Oke. Maka mencari Ksp dari BaOH2 kalinya adalah konsentrasi ion-ionnya masih dipangkatkan koefisien. Nah, karena OH- koefisiennya itu ada 2, maka kita pangkatkan 2. Sehingga adik-adik tinggal memasukkan konsentrasi yang ada. Ba2+ tadi konsentrasinya adalah S. Dan OH- tadi konsentrasinya adalah 2S pangkat 2. Adik-adik, di sini kita bisa selesaikan. 2 pangkat 2 itu adalah 4S pangkat 2. Di sini masih ada S. Maka S kalau kita kalikan 4S pangkat 2, maka jadinya 4S pangkat 3. Oke, adik-adik, maka jawabannya di sini adalah iya, C ya. Yang benar itu adalah C. Oke, adik-adik, kita lihat soal selanjutnya. Untuk soal nomor 2. Dalam 100 ml air dapat larut 1,16 mg MgOH2 kali dengan Mr 58, maka harga Ksp larutan tersebut adalah. Nah, adik-adik, di sini masih dalam posisi diketahui berat ya, massa. Satuannya miligram, maka ini harus kamu rubah menjadi gram. Kemudian volume di sini dikasih tahu 100 ml. Maka yang pertama harus kamu lakukan adalah mencari kelarutan dari si MgOH2 kali dengan menggunakan rumus konsentrasi. Ya, rumusnya adalah gram per mr kali 1000 per volume. Nah, di sini adik-adik tinggal kamu memasukkan angka yang sudah ada dalam soal. Massanya 1,16 mg
dalam satuan miligram, ini harus kamu rubah ke gram, maka harus kita kalikan 10 pangkat minus 3. Dibagikan MR dari MgOH2 kali itu sebanyak 58, dikalikan 1000, volumenya tadi adalah 100. Oke. Di sini kita bisa mencoret-coret angka yang ada 20 ya, 20 di atas. 20 di atas dengan yang di bawah. Ini kita coret. Oke. Kemudian kalau kita melihat 116 dengan 58, ini angka yang bisa kita perkecil masing-masing. Tapi dengan catatan di sini ada 2 angka di belakang koma, maka untuk menghilangkan 2 angka di belakang koma ini, salah satunya adalah kita tambahkan 20 di bawah, sehingga koma ini akan hilang. Ya adik-adik. Maka 116 kalau saya coret dengan 58, ini ada jawabannya 2 di atas. Oke, kembali angka 0 yang di sini saya coret dengan yang di atas pada tadi 100 masih ada. Oke, ini tadi kita udah coret ya. Oke. Kemudian kalau adik-adik lihat, maka hasilnya yang kita dapat di sini sebanyak, ini ada angka 2, berarti 2 kali 10 pangkat minus, masih ada angka 0 di bawah, kalau kita tarik naik ke atas itu menjadi 4. Nah, jika kelarutan dari MgOH2 kali sudah kita dapatkan, maka langkah selanjutnya adalah mengionkan senyawa MgOH2 kalinya. Itu menjadi Mg2 plus ditambah 2OH-. Oke, tadi konsentrasi atau kelarutan yang sudah ada, kita bisa letakkan di bawah dari masing-masing senyawa. MgOH2 kali tadi kita dapatkan adalah 2 kali 10 minus 4. Maka ion Mg2 plus yang koefisiennya sama dengan MgOH2 kali, konsentrasinya juga sama. OH2- karena koefisiennya ada 2, tinggal kita kalikan 2, berarti di sini adalah berapa, Dik? 2 dikalikan 2 itu berarti 4 kali 10 pangkat minus 4. Oke. Ya. Kita masukkan ke rumus. Maka Ksp dari MgOH2 kali adalah konsentrasi dari ion-ionnya masih pangkatkan koefisiennya. Oke. Tadi angkanya kita masukkan, Mg2 plus tadi adalah 2 kali 10 minus 4. OH-nya tadi adalah 4 kali 10 minus 4, kita pangkatkan 2. Oke. 2 kali 10 minus 4. 4 kalau kita pangkatkan 2 itu adalah 16 kali 10 minus 8. Oke. 2 dikalikan 16 itu adalah 32. Kali 10 minus 4 dengan 10 minus 8. Kalau kita kalikan adalah 10 minus 12. Sehingga kalau kita perkecil, karena 2 kali 10 minus 12 ini tidak ada dalam jawaban, ini kita buat 3,2 kali 10 minus 11. Iya. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Oke adik-adik, kita next ke soal selanjutnya. Oke, soal nomor 3. Diketahui harga hasil kali kelarutan beberapa senyawa sebagai berikut. AgCl 1 kali 10 minus 10, AgI 1 kali 10 minus 16, Ag2S 5 kali 10 minus 19, Ag2CrO4 2 kali 10 minus 12, dan Ag2CO3 3 kali 10 minus 11. Senyawa yang paling mudah larut dalam air adalah, nah adik-adik,
Di sini yang ditanya hanya senyawa yang paling mudah larut dalam air. Sebenarnya simpel untuk kita jawab dengan cara cepatnya, cuma saya ingin menjelaskan kepada adik-adik, kamu harus mencari kelarutan dari masing-masing senyawa yang diketahui KSP-nya. Ya, untuk adik pahami, mencari kelarutan itu, masih ingat rumusnya? S sama dengan KSP, akar dari KSP bagi N kurang 1, pangkat N kurang 1, akar masih pangkat N. Ya, kalau akar ini saya buka, itu kan sama artinya dengan KSP per N kurang 1, pangkat N kurang 1, masih akar tadi kita buka, jadinya pangkat 1/N. Oke. Maka yang pertama harus kamu lakukan adalah mencari N. N itu apa? N itu adalah partikel molekul dari masing-masing senyawa. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya itu seharusnya dengan mengionisasi dari senyawa masing-masing. Tapi lebih mudahnya kamu bisa melihat dari senyawa ini dari molekulnya. Seperti AgCl. Ag itu ada 1. Molekulnya, Cl ada 1, sehingga jumlah partikel molekulnya di sini ada 2. AgI, Ag-nya jumlahnya 1, I-nya 1, maka partikelnya juga 2. Ag2S, Ag-nya jumlahnya 2, S-nya 1, maka jumlah molekul dari Ag2S itu ada 3. Oke, Ag2CrO4, Ag-nya ada 2 molekul, CrO4 ini adalah molekul ion, jumlahnya 1, maka N-nya adalah 3. Ag2CO3, Ag jumlah molekulnya 2, CO3 ini molekul ion, jumlahnya 1, maka jumlah molekulnya ada 3. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, lebih simpel, angka pemangkatan yang hanya kamu pakai. Angka di depan pengali dari pemangkatan itu tidak perlu kamu pakai. Seperti ini, 1, 1, 5, 2, 3. Tidak usah kita pakai. Dan rumus N kurang 1 pangkat N kurang 1 juga tidak kita pakai. Jadi yang kita pakai yang mana? Yaitu KSP pangkat 1/N. Oke, dengan lebih simpel adik-adik tinggal melihat. AgCl, KSP di sini 10 pangkat minus 10, N-nya ada 2 atau molekul partikelnya ada 2, tinggal kita pangkatkan 1/N, berarti 1/2, atau sama artinya di sini saya buat bagi 2, maka S-nya, berarti nilainya berapa? 10 minus 5. Oke. Agi, jumlah N-nya itu partikel molekulnya 2, berarti saya bagikan 2. Maka S-nya adalah 10 pangkat minus 8. Oke, Ag2S, jumlah molekulnya ada 3. Maka 10 pangkat minus 19 saya bagikan 3. Ini dapatnya S 10 pangkat minus 6,3 bla 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 bla. Kita tidak usah isi. Ag2CrO4, N-nya 3. Pemangkatan 10 minus 12, berarti ini kita bagikan 3. Maka kelarutannya atau S-nya adalah 10 pangkat minus 4. Oke. Ag2CO3, jumlah molekulnya ada 3. Pemangkatannya 10 minus 11. Ini kita bagi 3, berarti kelarutannya adalah 10 pangkat minus 3,6 bla 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 bla. Oke. Nah, yang ditanya di sini adalah senyawa yang paling mudah larut. Nah, kalau yang ditanya paling mudah larut, berarti adik-adik tinggal mencari mana kelarutan yang paling besar dari yang kita dapat tadi. Kalau kita ngelihat hasilnya, berarti yang paling besar adalah 10 pangkat minus 3,4, yaitu Ag2CO3. Ag2CO3. Maka jawabannya itu adalah E. Oke ya, maka jawabannya itu adalah E. Oke, benarnya cara simpel mencarinya adik-adik coba perhatikan.
Kamu cukup melihat kalau yang dicari itu adalah kelarutan yang paling mudah larut. Artinya paling mudah larut berarti paling besar toh. Nah, kalau yang ditanya adalah kelarutan yang paling besar, maka cara simpel kamu cukup melihat cari KSP yang paling besar dengan jumlah molekul yang besar. Cari KSP yang paling besar nilainya dengan jumlah molekul yang paling besar. Nah, kalau tanpa kita cari tadi, kalau kamu lihat, jumlah KSP paling besar itu adalah 3 kali 10 minus 11. Dan molekulnya yang paling besar juga ada 3 sebenarnya ya dek. Ag2S, Ag2CR4, Ag2CO3. Yang nilai molekulnya ada 3. Tapi nilai KSP yang paling besar itu ada di Ag2CO3 yaitu 3 kali 10 minus 11. Itu cara cepat untuk mencari dari senyawa yang paling mudah larut dalam air. Oke adik-adik. Kita coba lanjut ke soal keempat. Soal keempat. Harga KSP untuk larutan jenuh MgOH 2 kali dengan pH 9 adalah. Nah, di sini sudah ketemu ada derajat keasaman dari satu senyawa MgOH 2 kali. Maka yang pertama adik-adik lakukan adalah rubah pH MgOH 2 kali menjadi pOH-nya. Ya, kalau kita rubah berarti ini kan nilainya tadi 9 ya. Maka ini mencari pOH-nya berarti 14 kurang 9. Maka dapatnya ada ya 5. Oke, maka kita dapatkanlah di sini konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat minus 5. Oke, selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah mengionisasikan senyawa MgOH 2 kalinya. MgOH 2 kali kalau kita ionkan ini akan menjadi Mg2 plus ditambah 2OH min. Ya. Tadi kita sudah dapatkan konsentrasi OH minus 10 pangkat minus 5. Nah, di sini adik-adik tinggal meletakkan konsentrasi di bawahnya aja, yaitu 10 pangkat minus 5. Maka konsentrasi Mg2+-nya bisa kita dapat dari mana? Koefisien Mg1 ya dibagikan koefisien OH min itu ada 2. Oke, kalikan. Oke, kalikan konsentrasi dari OH min tadi adalah 10 pangkat minus 5. Oke, setengah kali 10 minus 5 ini kan sama artinya dengan 5 kali 10 minus 6. Oke, maka KSP dari MgOH 2 kali adalah konsentrasi Mg2 plus kali konsentrasi OH min pangkat 2. Masih pangkatkan koefisien ya. Nah, Mg2 plus tadi adalah 5 kali 10 minus 6. Oke, OH minnya adalah 10 minus 5. Masih pangkat 2. Oke, ini 5 kali 10 minus 6 kali 10 minus 5 kuadratkan itu kan 10 minus 10. Berarti 5 kali 10 minus 16. Oke. Jawabannya adalah 5 kali 10 minus 16. Kita lihat ke soal option jawaban, maka jawabannya adalah D.
Lebih simpel ya adik-adik. Oke, kita next selanjutnya ke soal nomor 5. Diketahui KSP AGBR 4 kali 10 minus 13, KSP AGCL 1 kali 10 minus 10, KSP AG2CO3 4 kali 10 minus 12. Urutan kenaikan kelarutan garam perak tersebut adalah. Nah, adik-adik, ini sama seperti soal sebelumnya tadi, mencari kelarutan yang paling besar. Oke, maka kamu tinggal cari jumlah partikel dari masing-masing senyawa yang diketahui aja. AgBr ini tadi Ag-nya 1, Br-nya 1, berarti N-nya ada berapa, Dik? 2. Iya. AgCl, Ag-nya 1, Cl-nya 1, berarti N-nya juga ada 2. Ag2CO3, Ag-nya 2, CO3-nya 1, berarti N-nya di sini ada 3. Tadi kita menggunakannya adalah pemangkatan 10 pangkat minus 10 pangkat minus 13-nya ini kita pangkatkan 1/n, yaitu 2, berarti sini 10 pangkat minus 13 kita bagikan 2, berarti kelarutannya di sini adalah 10 pangkat minus 6,5. Oke, AgCl N-nya ada 2, maka 10 pangkat minus 10 kita pangkatkan 1/n atau 1/2, atau di sini kita buat bagi 2, maka S-nya adalah 10 pangkat minus 5. Oke, Ag2CO3 N-nya tadi 3, 10 pangkat minus 12, ini kita bagikan 1/n, atau ini saya bagikan 3, maka S-nya di sini adalah 10 minus 4. Oke, maka urutan kelarutan perak tersebut urutan kenaikan. Kalau dibilang kenaikan berarti dari terendah ke tertinggi. Yang terendahnya itu adalah si AgBr, ini yang pertama, AgCl yang kedua, yang Ag2CO3 yang ketiga. Maka yang benar itu adalah AgBr, setelah itu AgCl, setelah itu Ag2CO3. Maka jawabannya yang benar adalah B. Ya. Oke, mari selanjutnya kita lihat soal nomor 6. Jika harga hasil kali kelarutan KSP CaOH 2 kali pada suhu tertentu adalah 4 kali 10 minus 12, maka harga pH larutan jenuh CaOH 2 kali pada suhu tersebut adalah. Nah, adik-adik, jika ketemu dengan soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah merubah nilai KSP, ya, merubah nilai KSP dalam soal 4 kali 10 minus 12 ini ke kelarutannya. Rumus kelarutan tadi adik-adik sudah tahu bahwasanya rumusnya adalah S sama dengan KSP per N kurang 1 pangkat N kurang 1 masih dipangkatkan 1/n. Oke, dimana jumlah partikel dari CaOH 2 kali, Ca-nya 1, OH-nya 2, maka N di sini nilainya ada di 3. Oke, mari kita sama-sama masukkan nilai KSP. Nilai KSP-nya didapat adalah 4 kali 10 minus 12 dibagikan N-nya kan ada 3 ya, berarti 3 kurang 1 pangkat 3 kurang 1 ini pangkat 1/3, maka kita dapatkan berapa? Ini 4 kali 10 minus 12 dibagi 3 kurang 1 itu 2, 3 kurang 1 juga 2, 2 pangkat 2 itu berarti 4. Ini pangkatkan 1/3.
3. Oke, adik-adik lihat di sini angka pembilang penyebutnya sama, bisa saya coret. Berarti hasilnya adalah tinggal 1 kali 10 minus 12 dipangkatkan 1/3, atau artinya 1 kali 10 minus 4. Oke, kita sudah dapat kelarutan dari CaOH 2 kali. Langkah yang selanjutnya, kamu harus mengionkan dari senyawa CaOH 2 kali. Kalau kita ionkan, ini menjadi Ca2 plus ditambahkan 2OH min. Oke, karena yang kita mau cari ini kan pH ya adik-adik. Konsentrasinya sudah ada. Kita letakkan kembali CaOH 2 kali. Tadi konsentrasinya di sini adalah 10 pangkat minus 4 atau 1 kali 10 minus 4. Ca2 kali tidak perlu kita letakkan. Kenapa? Yang kita butuhkan itu adalah OH min. Karena mencari derajat keasaman itu yang kita perlukan adalah H plus atau OH min, ya. OH min di sini koefisiennya ada 2. 2/1 dari koefisien CaOH 2 kali dikalikan konsentrasi atau kelarutan CaOH 2 kalinya, berarti 2 kalikan 1 jadinya 2 kali 10 pangkat minus 4. Iya. Maka di sini langsung aja kita cari. Langsung ke konsentrasi OH min kan sudah dapat nih. Maka langsung aja nih POH sama dengan, sehingga rumusnya dek, min log konsentrasi OH min. Ya, tinggal masukkan min log 2 kali 10 minus 4. Maka jawabannya adalah 4 kurang log 2. Iya. Oke, maka ini posisinya masih POH. Yang ditanya itu siapa ya? Yang ditanya itu adalah pH. Maka pH sama dengan 14 dikurang POH. Jadi 14 dikurang 4 kurang log 2. 14 kurang 4 tuh 10. Negatif-negatif jadinya positif. Sisa log 2. Maka jawabannya adalah 10 ditambah log 2. Kita lihat ke soal 10 log 2, optionnya adalah D. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat soal nomor Soal nomor 7, diketahui KSP CaSO4 9 kali 10 minus 6 jika atom relatif Ca40, S32 dan O sama dengan 16, maka kelarutan CaSO4 dalam 200 ml air adalah. Nah adik-adik, di dalam soal diberitahu kembali KSP. Maka langkah pertama kamu harus merubahnya dalam bentuk kelarutannya, ya. Maka kembali kita jawab, S sama dengan kelarutan sama dengan KSP per N kurang 1 pangkat N kurang 1 pangkat 1/N, dimana N-nya jumlahnya Ca1 SO41, berarti jumlah molekulnya ada 2. Oke, nilai KSP-nya yang didapat adalah 9 kali 10 minus 6. N-nya itu ada 2 ya. Berarti 2 kurang 1, 1. Pangkat 2 kurang 1, 1. 1 pangkat 1 ya 1 deh. Ini pangkat 1/2. Oke, maka jawabannya adalah 9 kalau kita pangkatkan setengah atau diakarkan itu kan dapatnya 3 kali 10. 10 minus 6 kalau kita akarkan atau dipangkatkan setengah, maka ini adalah 10 pangkat minus
3. Nah, ini adalah kelarutan atau molaritas. Yang ditanya dalam soal adalah gram atau miligram ya, satuannya itu adalah miligram. Dikasih tahu dalam soal di sini ada 200 ml atau volumenya. Maka adik-adik kembali masuk ke rumus molaritas. M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Volume di sini dalam bentuk mililiter. Oke, gramnya itu yang ditanya, molaritasnya tadi konsentrasi sudah kita dapatkan yaitu 3 kali 10 minus 3. Di sini saya buat masih gram. Nah, mr di sini adik-adik harus mencari Ca itu jumlahnya 1 berarti 40 ya. S itu jumlah atomnya 1, 32. Kemudian O itu jumlah atomnya ada 4 berarti 4 kalikan 16. Kalau kita jumlahkan keseluruhannya ya berarti ada mr dari CaSO4 itu jumlahnya 136. Adik-adik bisa paham ya mencari mr dari CaSO4? Ini dikalikan 1000 dibagi volumenya adalah 200. Oke, mari kita coba. 1000 dengan 200 ini kalau saya coret, sisa di atas adalah 5 ya. Oke, tinggal massa berarti kita turunkan. Maka gramnya adalah, ini berarti 3 kali 10 minus 3 dikalikan 136 dibagikan 5. Iya, ini 3 kalikan 136 dibagikan 5 itu dapatnya adalah 81,6 kali 10 minus 3. Ini satuannya adalah gram. Oke, kalau kita lihat ke soal, apakah ada jawaban 81,6 kali 10 minus 3 gram? Tidak ada ya adik-adik, di dalam bentuk miligram, maka satuan harus kamu rubah. Ini dalam satuan gram, kamu rubah ke miligram, berarti harus kali berapa? 1000 ya, atau kamu kalikan 1000. 10 minus 3 dengan 10 pangkat 3, ini kan bisa kita coret ya. Oke, berarti yang tersisa adalah 81,6. Satuannya sekarang sudah miligram. Ya. Maka jawabannya adalah E. Oke, adik-adik. Mari selanjutnya kita lihat ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Jika KSP PbBr2 adalah 4 kali 10 minus 13, konsentrasi PbBr2 dalam larutan PbNO3 2 kali 0,1 m adalah. Adik-adik, melihat soal ini, maka ini adalah tentang pengaruh ion sejenis. Yang ditanya adalah konsentrasi PbBr2 yang berada dalam larutan PbNO3 2 kali. Kalau kamu lihat sejenisnya di mana ya? Sejenisnya itu ada pada partikel atau atom Pb. Oke, saya jabarkan seperti ini. Kita ionkan adik-adik. PbBr2 kalau terion menjadi Pb2 plus tambah 2 Br min. Sementara senyawa PbNO3 2 kali kalau kita ionkan menjadi Pb2 plus ditambah 2 NO3 min. Sejenisnya itu di Pb. Ya.
konsentrasi PbNO 32 kali itu diberitahu di sini 0,1 molar. Maka Pb2 plusnya di sini juga 0,1 molar. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1. Jadi, untuk mencari PbBr2 KSP-nya, sehingga jadi seperti ini. KSP Pb BR2 sama dengan konsentrasi Pb2 plus kali konsentrasi Br min pangkat 2. Ya, Br min pangkat 2. Nilai KSP dari PbBr2 tadi diberitahu dalam soal itu adalah 4 kali 10 minus 13. Pb2 plus di sini karena pengaruh ion sejenis yang kita pakai adalah konsentrasi dari PbNO 32 kalinya, yaitu 0,1 itu kan sama artinya dengan 10 minus 1 ya, dikalikan Br min pangkat 2. Ini kita anggap posisinya S atau saya biarin aja di sini adalah Br2 min. Oke, sehingga konsentrasi Br min pangkat 2 berarti ini tinggal 4 kali 10 minus 12 ya. 10 minus 13 kalau kita coret dengan 10 minus 1 dibagikan kan jadinya 10 pangkat minus 12. Nah, Br min ini kan masih pangkat 2 adik-adik. Maka kamu mencari konsentrasi Br minnya saja. Berarti kan di akar ya, di akar 4 kalau kita akarkan itu kan 2. Oke, 10 minus 12 itu kalau kita akarkan berarti 2 kali 10 minus. Oke, 10 minus 12 kalau kita akarkan berarti 10 pangkat minus 6. Oke, berarti Br min itu jawabannya 2 kali 10 minus 6. Nah, yang ditanya itu kan konsentrasi PbBr2 ya. Yang diberitahu yang kita dapatkan itu adalah Br min. Kembali adik-adik, Br min di sini ya, Br min di sini nilai koefisiennya kan ada 2. Ya, koefisiennya di sini ada 2. Yang ditanya adalah berapa konsentrasi dari PbBr2-nya. Oke, maka tinggal kamu mencari konsentrasi PbBr2-nya adalah 1/2 kali 2 kali 10 pangkat minus 6. Ini kita coret, berarti ini tinggal 1 kali 10 minus 6. Maka konsentrasi PbBr2 di dalam larutan PbNO3 2 kali sebesar 1 kali 10 pangkat minus 6 molaritas. Oke, kita lihat jawabannya adalah D. Iya. Oke adik-adik, next selanjutnya kita lihat soal nomor 9. Larutan jenuh basa AlOH 3 kali mempunyai pH sama dengan 10. Harga KSP basa AlOH 3 kali adalah. Nah, di soal nomor 9 ini mirip seperti soal sebelumnya yang sudah kita bahas di atas tadi. Kali ini Mbak coba membahasnya dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih cepat yang dimiliki oleh Serambi Edukasi. Yang pertama, adik-adik harus merubah nilai pH dari basa, pH dari AlOH 3 kali harus kamu rubah menjadi pOH-nya, yaitu 14 dikurang 10, didapatnya 4. Maka konsentrasi OH minnya adalah 10 pangkat minus 4. Nah, langkah selanjutnya, seharusnya kan kamu harus mengionkan dari senyawa AlOH 3 kali. Kali ini Mbak memberikan dengan cara cepat dengan menggunakan rumus mencari KSP dari senyawa yang
bersifat basa itu adalah sepervalensi kalikan konsentrasi OH-nya masih pangkatkan N, di mana nilai N ini adalah jumlah partikel molekul yang sudah kita jelaskan tadi di soal sebelumnya. Al itu 1, OH itu 3, maka jumlah molekulnya dari Al OH 3 kali itu nilainya ada 4. Nah, bagaimana cara mencari valensi? Karena senyawa ini adalah basa, kamu melihat adalah OH-nya. Jumlah molekulnya ada 3, maka valensinya ada 3. Sehingga tinggal kita masukkan 1 per valensinya tadi 3. OH-nya tadi 10 minus 4, N-nya molekulnya ada 4, maka pangkat 4. Ini adalah 0,3333, nggak usah kita teruskan, kali 10 pangkat minus 16, sehingga kita rubah menjadi 3,3 kali 10 minus 17. Oke, jadi lebih cepat kan adik-adik daripada kita membuat persamaan reaksi ionnya. Oke, kita lihat soal terakhir, yaitu soal nomor 10, soal terakhir dari hasil kali kelarutan. Suatu larutan yang mengandung garam-garam CuNO3 2 kali, MnNO3 2 kali, dan zinc NO3 2 kali, masing-masing dengan konsentrasi 0,01 molar. Pada larutan ini diberikan sejumlah NaOH padat sehingga pH larutan menjadi 8. Berdasarkan data KSP berikut, CaOH 2 kali 4,8 kali 10 pangkat minus 20, MnOH 2 kali 4,5 kali 10 pangkat minus 14, dan zinc OH 2 kali 4,5 kali 10 pangkat minus 17. Hidroksida yang mengendap adalah, nah adik-adik, di soal nomor 10 ini adalah tentang fungsi dari KSP. Yang pertama yang harus kamu ketahui, yang ditanya mengendap, hidroksida yang mengendap. Jika yang mengendap berarti ion-ionnya harus lebih tinggi, ya, ion-ionnya harus lebih besar dari nilai KSP-nya. Ini akan memunculkan endapan. Nah, langkah pertama yang harus kita cari adalah pertama ngerubah pH dari larutan NaOH. Kita rubah pH dari NaOH ke pOH-nya, yaitu 14 dikurang 8, berarti ini ada 6. Maka OH-nya 10 pangkat minus 6. Oke, itu yang pertama. Langkah kedua, kita harus mencari sesuai data, mereaksikan senyawa Cu, NO3 2 kali, MnNO3 2 kali dengan zinc NO3 2 kali dengan NaOH. Cuma di sini coba kamu perhatikan jumlah partikel atau jumlah molekul dari senyawa garam-garam ini sama. Cu-nya 1, nitratnya 2. Berarti di sini nilai partikelnya ada 3. Molekul di Mn NO3 2 kali juga nilainya 3. Di zinc NO3 2 kali nilai molekulnya juga ada 3. Maka kalau sama seperti ini cukup kita ambil sampel 1 aja. Di sini saya membuka senyawa dari CuNO3 2 kali. Jika kita reaksikan dengan NaOH, itu akan menghasilkan CuOH 2 kali ditambah NaNO3. Ya. Tinggal kita setarakan reaksi. Yang kita gunakan di sini adalah CuOH 2 kali. Kenapa? Karena berdasarkan data KSP, kita mau membandingkan nilai KSP dengan nilai ion-ionnya. Sehingga kembali CuOH
2 kali, kalau kita ionkan itu kan menjadi Cu2 plus ditambah 2 OH min. Ya. OH minnya tadi sudah kita dapatkan, konsentrasinya bernilai 10 pangkat minus 6. Oke. Cu2 plus, dari mana kita dapatkan Cu2 plus? Yaitu dari konsentrasi senyawa CuNO3. CuNO3 di sini konsentrasinya adalah tadi 0,01 m. Sehingga senyawa dari CuOH2 kali, kalau kita setarakan, ini tinggal saya buat 2, di sini juga 2. Nah, konsentrasi dari CuOH2 kali sama dengan konsentrasi koefisien CuOH2 kali sama dengan koefisien CuNO3 2 kali. Sehingga konsentrasinya juga sama, yaitu 0,01. Ya, kalau saya tulis CuOH2 kali, di sini ada nilainya 0,01, OH-nya itu 10 pangkat minus 6, sehingga KSP dari CuOH2 kali adalah, nyarinya adalah Cu2 plus kali konsentrasi OH min pangkat 2. Oke, masukkan angkanya. Cu-nya itu berarti kita dapat dari konsentrasi Cu2 kali, yaitu 0,01 m. OH minnya itu kita dapat dari pH NaOH, yaitu 10 minus 6 pangkatkan 2. Sehingga 10 pangkat minus 6 pangkatkan 2 itu 10 pangkat minus 12. Ini kalau kita buat pemangkatan 10 minus 2. Kalau kita kali dapatnya 10 pangkat minus 14. Oke, sekarang artinya seluruh nilai KSP dari CuOH2 kali atau KSP dari MnOH2 kali dan KSP dari zinc OH2 kali yang kita dapat dari persamaan reaksi jika direaksikan dengan NaOH itu hasilnya sama, yaitu 10 pangkat minus 14. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan dengan data yang ada pada soal. Caranya gimana? Caranya CuOH2 kali, ya, ini nilai KSP-nya adalah 4,8, jadi ngebandingkan nilai Ki dari CuOH2 kali dengan nilai KSP CuOH2 kali. Ini adalah yang kita dapat ini di sini adalah nilai Ki, ya, Dek. Ini adalah nilai Ki. Nah, jadi KSP dari CuOH2 kali di sini tadi nilainya adalah 4,8 kali 10 minus 20. Nah, ion yang kita dapatkan dari reaksi itu adalah 1 kali 10 minus 14. Maka, mana yang lebih besar adik-adik? 10 pangkat minus 14 atau 10 pangkat minus 20? Ya, yang lebih besar itu adalah 10 pangkat 14. Maka di sini posisinya CuOH2 kali, maka akan terjadi endapan. Nah, artinya jika ion-ion dari yang kita dapat itu lebih gede, 10 pangkat minus 14 lebih besar dari nilai KSP-nya, maka dia akan muncul endapan. MnOH2 kali, KSP-nya adalah 4,5 kali 10 minus 14. Nah, ion yang kita dapat juga 10 pangkat minus 14. Artinya, dia tidak ngendap, tapi di sini adalah tepat jenuh atau larut. Larut atau lebih tepatnya adalah dia tepat jenuh. Zinc-nya, KSP-nya 4,5 kali 10 pangkat minus 17. Ki yang kita dapat adalah 10 pangkat minus 14. Berarti artinya Ki itu lebih gede dari nilai KSP. Maka kembali juga di sini muncul endapan. Iya, jadi endapan itu ada dua, yang dimiliki oleh si zinc dan si Cu. Maka hidroksida yang mengendap itu adalah CuOH2 kali dan zinc OH2 kali. Ya adik-adik, seperti inilah penjelasan tentang materi hasil kali kelarutan, bagaimana cara mencari
persamaan reaksi dari KSP itu sendiri, mencari nilai KSP-nya dan mencari kelarutannya, ngerubah pH-nya. Jika dikasih tahu pH satu larutan dan dicari KSP-nya atau kelarutannya, sudah bisa adik pahami. Oke, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kamu. Sekian dari saya tentang materi hasil kali kelarutan. Next, jumpa lagi dengan kakak, dengan mbak di materi yang selanjutnya. Selamat belajar adik-adik di rumah. Salam serambi edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.